Jiwa menyendiri bersama Tuhannya, beruzlahlah ruh dengan penciptanya. Hati terpenuhi dengan zikir dan khusyuk. Gerakan yang tiada pernah membosankan, penuh penghayatan, penjiwaan dalam keheningan, kekhusyuan dan kesucian, bersimbah di haribaan pencipta yang maha agung, adalah perbekalan seorang mukmin di saat tiada berguna harta dan anak laki-laki, kecuali yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Akan merugi bila perjalanan Anda tanpa perbekalan. Akan menyesal saat panggilan menyapa Anda. Maukah Anda menjadi pendamping kaum? Mereka memiliki perbekalan, sedang Anda tiada berbekal. Demikianlah kesesatan manusia. Pada pendiriannya yang keras, sesat dari petunjuk penciptanya, terbawa arus angan-angan dan khurafat. Mereka menjadikan patung-patung dan menyembahnya. Maka terjadilah, na'udzubillah, pemujaan terhadap berhala, terhadap api, binatang-binatang, hujan, pepohonan, para raja dan penguasa sebangsa Fir'aun, serta segala sesuatu yang mereka percayai bisa mendatangkan manfaat. Dan inilah kenyataan yang pertama kali terjadi. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Inilah kejadian hakiki yang kedua kalinya ditampakkan terhadap manusia tentang kejadian penciptaannya. Untuk menyelamatkan mereka dari alam kesesatan, maka diutuslah para nabi kepada mereka dengan membawa berita gembira dan memberi peringatan. Diawali dengan ajaran mendirikan sholat, setelah mereka mengajak kaumnya menempuh jalan hidayah atau petunjuk. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dimulailah dakwah dengan sholat, dengan pengarahan dan bimbingan umat manusia. Dan kepada siapakah sholat itu ditujukan? Adalah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah kejadian ketiga yang benar-benar terjadi. Marilah kita menghayati kandungan sejarah dalam Al-Quran sejenak untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana jalan para nabi melakukan sholat dalam menghadapi tantangan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Nabi Daud alaihissalam, وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Nabi Zakaria alaihissalam, فنادته الملائكة
الآية وهو قائم يصلي في المحراب Nabi Syuaib alaihi salam, قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا Nabi Musa alaihi salam, فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Nabi Isa alaihi salam, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan buraq kepadaku dalam bentuk hewan warna putih dan panjang, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagal, merebahkan kakinya di hadapannya. Lalu beliau bersabda, maka aku mengendarainya hingga sampai di Baitul Maqdis. Lalu aku tambatkan dia di tempat di mana para nabi menambatkan kendaraan mereka. Lalu aku masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat 2 rakaat. Lalu keluar dan datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepadaku. Sampai akhirnya beliau bersabda, kemudian membawa naik kami sampai ke langit 7. Maka dibukakan langit untuk Jibril alaihi salam. Lalu dikatakan, dengan siapa engkau? Ia menjawab, Muhammad. Ditanya kembali, telah diizinkan kepadanya? Ia menjawab, telah diizinkan kepadanya. Maka dibukalah untuk kami. Lalu aku mendapatkan Ibrahim alaihi salam bersandar menghadap Baitul Ma'mur, di mana setiap hari masuk ke dalamnya 70.000 malaikat, sedang mereka tidak keluar lagi. Lalu ia menuju pohon Sidrah, yaitu Sidratul Muntaha, yang ternyata daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti kilal. Beliau bersabda, ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya karena perintah Allah, berubahlah ia. Maka tiada satupun dari makhluknya yang mampu mensifati keindahannya. Lalu ia menyampaikan kepadaku apa yang telah diwahyukan. Diwajibkan kepadaku sholat 50 kali sehari semalam. Aku turun kepada Nabi Musa alaihi salam, seraya bertanya, apa yang telah diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Aku menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, pulanglah ke Tuhanmu, mohonlah keringanan, karena umatmu tidak mampu melakukannya. Sungguh aku telah mencoba dan mengujikannya kepada Bani Israel. Maka kembalilah aku menuju Tuhan dan aku katakan, ya Tuhan, berilah keringanan kepada umatku. Maka ia menjadikannya 5 kali. Lalu aku kembali kepada Musa, aku katakan kepadanya, ia menjadikannya 5 kali. Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu untuk mohon keringanan. Lalu sabda Nabi SAW, aku masih bolak-balik antara Tuhanku dan Musa, hingga akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, sesungguhnya solat 5 kali sehari semalam itu, setiap kali solat mendapat 10 pahala, maka itulah 50 solat. Demikianlah diwajibkan solat dari langit, dari Tuhan langit dan bumi, dan Allah mewakilkan para malaikatnya untuk mengintai hamba-hambanya yang melakukan solat. Rasulullah SAW bersabda, ditugaskan kepadamu malaikat bertugas malam dan malaikat bertugas siang. Mereka berkumpul saat sholat asar dan fajar, lalu mereka yang semalaman Anda naik ke atas untuk menghadap Allah, di mana ia lebih mengetahui keadaan Anda. Lalu ia bertanya kepada mereka, bagaimana hamba-hambaku saat engkau tinggalkan? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka saat sholat dan kami datang kepada mereka saat sholat. Sholat, berpuluh-puluh ayat dalam Al-Quran telah menerangkan dan menegaskan atas diwajibkannya sholat. Sesungguhnya, sebagian penghuni neraka jahanam telah binasa dikarenakan mereka meninggalkan sholat. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seorang di antaramu jika terkena hadas sehingga ia berwudu. Allah menyuruh hambanya agar menyiapkan sholat dengan bersuci guna menghapus kotoran dan najis yang kadang-kadang seorang muslim perlu ke kamar mandi. Untuk masuk ke kamar mandi,
Seorang muslim harus memperhatikan tata caranya, yaitu memasukinya didahului dengan kaki kiri dengan membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jika keluar dengan kaki kanan dengan membaca Ghufranak. Perlu diperhatikan juga, jika Anda buang hajat, harus jauh dari pandangan manusia, tidak membawa masuk sesuatu yang tertulis nama Allah Ta'ala. Berusaha tidak menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat besar atau kecil. Jangan berbicara saat buang hajat, kecuali karena sangat perlu. Janganlah beristinja dengan tulang atau kotoran hewan, karena itu adalah makanan jin. Beristinja dengan batu dibolehkan tanpa air, maka pakailah dengan jumlah yang ganjil. Jangan mengusap atau beristinja dengan tangan kanan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antaramu memegangi kemaluannya dengan tangan kanan saat kencing, tidak pula mengusap bagian dari WC dengan tangan kanannya. Air dan syarat-syaratnya. Disyaratkan, air harus cukup untuk berwudu dan keperluan orang yang hendak berwudu. Bila air tidak cukup untuk itu, maka haruslah bertayamum. Keadaan air harus suci, yaitu tidak berubah sifat-sifat keairannya, dikarenakan benda najis atau benda bersih. Jika air itu berubah karena tercampur benda bersih, seperti air mawar, air limun atau jeruk misalnya, maka air itu tetap suci, tapi tidak mensucikan. Juga, bila air itu tercampur benda najis, seperti air kencing atau lainnya, lalu berubah air itu, maka air itu menjadi najis. Kedua macam air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau air itu berubah karena tempatnya, tidaklah mengapa, dan boleh bersuci dengan air tersebut. Berwudu, yaitu bersuci dengan menggunakan air, meliputi mencuci wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Dalam berwudu, ada rukun-rukunnya yang wajib diperhatikan dengan seksama dan dikerjakan. Bila ditinggalkan salah satu kewajibannya, maka tidaklah dianggap benar wudunya menurut syariat. Al-isbagh, yaitu meratakan air pada bagian-bagian yang dicuci. Meratakan air tidak berarti berlebih-lebihan gunakannya saat berwudu tanpa suatu keperluan penting. Innahu la yuhibbul musrifin. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan 1 sok air dan wudu dengan 1 mud. 1 sok kira-kira 4 mud, dan 1 mud kira-kira 1 liter kurang 1/4. Saudara Muslim, ketahuilah bahwa niat itu wajib hukumnya pada setiap ibadah untuk mendapat ridho Allah Ta'ala dan mentaati hukumnya. Niat tempatnya di hati, bukanlah pekerjaan lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku perintahkan mereka menggunakan siwak pada setiap berwudu. Mulailah dengan membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan sebelum wudu. Ini adalah sunnah hukumnya. Kecuali jika Anda baru bangun tidur, wajib membasuhnya 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seseorang di antara kamu bangun tidur, janganlah memasukkan tangannya ke dalam tempat air sebelum mencuci keduanya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana kedua tangannya berada saat tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau berwudu, berkumur-kumurlah. Lalu bersabda, barang siapa berwudu, masukkanlah air ke dalam hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Jika seseorang di antara kamu berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya, lalu mengeluarkannya. Wajib bagi Anda mencuci muka sekali saja. Dan ketahuilah, batasan muka adalah dari tempat tumbuhnya rambut kening hingga ujung jenggotnya. Jika orang yang berwudu berjenggot lebat, maka cukup mencuci bagian yang nampak saja. Tidak perlu mencuci seluruhnya. Namun jika menyela-nyelanya, lebih baik baginya. Tetapi jika jenggotnya tipis, sehingga terlihat kulit tempat tumbuhnya, maka harus menyela-nyela jenggotnya agar air sampai ke kulit yang kelihatan. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Siku adalah antara hasta dan pangkal tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau berwudu, maka basuhlah sela-sela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Termasuk ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh mengusap sorban, yaitu dengan membasahi kedua telapak tangannya, lalu mengusapkan bagian atas seluruhnya satu kali. Mengusap kepala. Dari Abdullah bin Zaid berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, dari bagian depan dahulu, lalu bagian belakang. Dimulai dari bagian depan kepalanya, menuju bagian belakang, kemudian kembali ke tempat ia mulai. Dan usaplah kedua telinga bersama kepala dengan air yang masih tersisa di kedua tangan setelah mengusap kepala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua telinga adalah bagian dari kepala. Hukum diperbolehkannya mengusap sorban dan kerudung. Dari Amr bin Umayyah Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas sorbannya dan kedua sepatunya. Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang tidak bersuci dengan mengusap sorbannya, maka Allah tidak mensucikannya. Mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Mata kaki yaitu tulang yang menonjol pada bagian bawah betis. Wajib membasuh keduanya ketika membasuh kedua kaki. Tidak cukup dengan menyiramnya dengan air pada kedua kaki, tapi harus meratakan air pada bagian itu. Tidak dibolehkan mengusap dengan air, kecuali pada sepatu dan kaos kaki. Hati-hatilah, jangan sampai ada bagian wudu yang tidak terkena air. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membiarkan sebagian dari kakinya tidak terkena air, celakalah bagian tumit-tumit tersebut di neraka. Sempurnakanlah wudu Anda. Sofwan bin Ghazan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami agar mengusap bagian atas sepatu bila memakainya dalam keadaan suci selama 3 hari jika dalam bepergian dan sehari semalam jika menetap, dan tidak melepasnya kecuali karena junub. Apabila seorang muslim terkena junub selama batas waktu tersebut, wajib baginya melepas sepatunya, kemudian bersuci dari junub itu sebelum memakai sepatu kembali, dan mulailah batas waktu yang baru. Sesungguhnya, mengusap kedua sepatu atau sejenisnya cukup sekali, tidak perlu diulang-ulang. Usaplah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Tidaklah sah hukumnya jika pada anggota wudu terdapat sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tersebut. Misalnya cat, lemak, lilin, cat kuku bagi wanita, dan lain-lainnya. Adapun para pekerja tetap yang bekerja di pabrik-pabrik yang berhubungan dengan benda-benda tersebut, seperti juga tukang cat dan lainnya, wajib bagi mereka menghilangkan noda-noda tersebut sebisa mungkin. Bila terpaksa sulit dihilangkan, maka mereka diberi keringanan seperti hukum orang yang berhalangan. Cukup baginya berwudu pada setiap sholat. Tayammum. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah mengkhususkan syariat Islam dengan kemudahan dan menghapus dari kesulitan. Di antaranya diizinkan bertayamum. Nabi SAW bersabda, kami dilebihkan dari umat lain dalam 3 hal. Di antaranya, dijadikan untuk kami tanah semuanya sebagai tempat sujud. Dijadikan debunya suci bila tidak mendapatkan air. Diciptakan bumi bagiku dan umatku, tempat sujud dan suci. Maka dimanapun seseorang dari umatku berada saat waktu sholat, maka tempat itu adalah suci. Perlu diketahui bahwa bertayamum boleh dikerjakan oleh orang yang menetap dan bepergian dalam hukum yang sama saat tidak ada air atau karena tidak cukup atau tidak mampu menggunakannya dikarenakan rasa khawatir, sakit, atau terpaksa. Cara bertayamum yaitu dengan menepukkan kedua telapak tangan pada tanah lalu mengusapkannya pada wajah dan kedua tangan dengan berturut-turut. Cara mengusap wajah dimulai dari atas dan diakhiri di bagian bawah. Adapun cara mengusap kedua tangan, yaitu dengan mengusap permukaan lengan tangan kanan dengan telapak tangan kiri, kemudian mengusap permukaan lengan tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang di antaramu berwudu dengan sempurna, kemudian membaca, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kecuali dibukakan baginya ke-8 pintu surga dan masuk ke pintu manapun yang ia kehendaki. Adab mendengar adzan, yaitu dengan menirukan adzan bersama muadzin dengan mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, kecuali pada 2 hayya ala, yaitu bila membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Juga bila muadzin membaca pada adzan fajar as-salatu khairum minan naum, maka ucapkanlah seperti itu. Dan jika pada saat iqamah ia membaca qad qamatis shalah, maka ucapkanlah aqamahallahu wa adamaha. Allahu Akbar, Bila selesai adzan, bagi muadzin dan yang mendengar mengucapkan selawat atas Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa setelah mendengar adzan lalu membaca اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Dihalalkan untuknya pertolonganku di hari kiamat. Salat. Salat adalah pokok dari ibadah, tiangnya agama. Kunci masuk surga adalah amalan manusia yang dihitung pertama kali di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihitung di hari kiamat adalah salat. Bila salatnya benar, maka terhitung benarlah sah semua amalannya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah semua amalannya. Karena sangat penting dan besar kedudukannya, Allah tidak memberi izin seorang pun meninggalkannya bagi yang telah diwajibkan, baik dalam keadaan sehat, sakit, bepergian atau menetap, situasi aman atau takut, bahkan tidak boleh meninggalkannya bagi yang sedang berperang di jalan Allah, padahal mereka sedang menghadapi musuh. Syarat-syarat diwajibkannya sholat. Syariat mewajibkan sholat bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Islam, Allah tidak menerima amalan orang kafir. Berakal, tidak wajib bagi orang gila dan orang yang sehukum dengannya. Nabi SAW bersabda, tidak tercatat amal 3 golongan orang tidur hingga bangun, anak bayi hingga balik, dan orang gila hingga berakal. Bulugh, walaupun demikian, anak-anak kecil dianjurkan sholat sebelum balik, sehingga terbiasa dan belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anakmu bersolat saat umur 7 tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkannya saat umur 10 tahun. Suci dari haid dan nifas. Telah masuk waktu solat. Tidaklah diwajibkan solat sebelum memasuki waktunya. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Usahakanlah Anda selalu menjalankannya. Janganlah menganggap remeh dalam melakukannya. Karena Allah menjanjikan orang-orang yang meremehkannya dengan azab yang keras. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Nabi SAW bersabda, janji yang membedakan kita dan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Bersiap-siap untuk salat. Bagi seorang muslim, harus menyiapkan diri sebelum melakukan sholat, yaitu, pertama, harus dalam keadaan suci, baik badan, pakaian, atau tempat. Kedua, harus menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang menampakkan aurat tidak boleh digunakan untuk sholat, seperti pakaian yang ketat dan tembus pandang. Demikian juga yang menampakkan aurat saat sholat, seperti pakaian pendek dan celana sempit yang menampakkan sebagian punggung belakang, sehingga terbuka aurat saat ruku atau sujud. Yang demikian bisa menimbulkan batal sholatnya. Perlu diketahui bahwa sholat dengan kepala terbuka sah hukumnya, walaupun yang utama bila dalam keadaan sempurna. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berhias karena menghadap Allah lebih berhak diutamakan. Ketiga, menghadap kiblat semampu mungkin. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Wajib bagi seorang muslim menghadap kiblat saat sholat dan berusaha semampunya dengan sungguh-sungguh agar mencapai arah tersebut dengan benar. Jika diketahui setelah sholat bahwa ia tidak menghadap kiblat setelah berusaha sekuat mungkin, tidaklah perlu mengulangi sholatnya. Tidak ada yang gugur kewajibannya untuk menghadap kiblat, kecuali orang yang lemah seperti karena sakit, takut, atau terpaksa, atau sholat sunnah atau nawafil bagi orang di atas kendaraan. Cara melakukan sholat. Di saat Anda mulai sholat, pusatkanlah ingatan akan keagungan Allah dalam hati Anda. Pusatkan pikiran Anda, rendahkanlah diri dan suara Anda. Disitulah letak keuntungan. Allah berfirman, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Niatlah sholat dengan hati Anda.
niat adalah pekerjaan hati, bukanlah pekerjaan lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sholatnya dengan takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar dan disyariatkan mengangkat kedua tangannya saat takbir karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat keduanya selurus kedua pundaknya atau telinganya ketika takbir. Bila ada dalil yang bertentangan dengan itu adalah lemah atau tidak ada dasarnya. Ketahuilah bahwa mengangkat kedua tangan saat takbir terjadi pada 4 tempat, yaitu pertama, pada saat takbiratul ihram. Kedua, bila hendak ruku'. Ketiga, pada saat berdiri dari ruku'. Keempat, pada saat berdiri dari tasyahud pertama. Setelah itu, genggamkan tangan kanan Anda pada pergelangan tangan kiri, letakkanlah keduanya di atas dada atau bawahnya. Adapun menaruh keduanya di atas pusar atau bawahnya adalah lemah dalilnya, tidak sah dikerjakan. Demikian pula isbal, yaitu membebaskan kedua tangan ke bawah, tidak ada dalilnya. Arahkan pandangan mata Anda ke tempat sujud, sehingga lebih mendatangkan khusyuk. Setelah takbiratul ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa istiftah atau pembukaan, di antaranya Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarak ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila bertakbir untuk sholat berdiam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Maka aku bertanya, Ya Rasulullah, karena engkau aku relakan bapak dan ibuku. Aku melihat engkau berdiam antara takbir dan Al-Fatihah. Apa yang engkau baca? Beliau menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bith-thalji wal-ma'i wal-barad. Bila selesai membaca doa itu, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan, lalu membaca Al-Fatihah. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ketahuilah bahwa bacaan Al-Fatihah setiap rakaat adalah rukun solat. Tidak sah solat seseorang tanpa bacaan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, berarti ia tidak bersolat. Maka dari itu, wajib bagi Anda berusaha sebaik mungkin belajar membaca Al-Fatihah dengan benar seperti bacaan bacaan Al-Fatihah wajib dikerjakan baik yang jadi imam atau sholat sendirian. Adapun bagi makmum, wajib membacanya dalam sholat pada rakaat-rakaat yang tidak bersuara terang. Adapun di saat imam membacanya dengan terang, harus mendengarkannya dengan diam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengikuti imam, maka bacaan imam adalah termasuk bacaan untuknya. Adapun bila imam diam, bolehlah bagi makmum membacanya. Dan tidak dibolehkan bagi imam berdiam panjang dengan sengaja antara Al-Fatihah dan surat, karena tidak ada dasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bila selesai dari bacaan Al-Fatihah, maka aminilah dengan ucapan amin. Hukum membaca amin adalah sama baik imam, makmum, atau sholat sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila imam membaca amin, maka aminilah. Karena jika bacaan amin seorang imam berbarengan dengan bacaan amin malaikat, maka dihapuskan baginya dosa yang telah berlalu. Setelah selesai membaca amin, bacalah Al-Quran yang mudah bagi Anda. Tidak ada batasan dalam bacaan itu, tapi bacalah sesuka Anda dari Al-Quran. Jika selesai membaca surat, bertakbirlah untuk ruku'. Ruku' yaitu menundukkan punggung ke arah depan, termasuk kepala dan leher, dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ruku', posisi punggung, leher, dan kepalanya amat lurus, sehingga bila diletakkan mangkuk air di atas punggungnya, tidak bergerak airnya. Termasuk kesalahan dalam ruku', mengangkat kepala atau terlalu merendahkannya, sehingga tidak lurus dengan punggung. Termasuk ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ruku', memegangkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan merenggangkan antara jari-jarinya. Kerjakanlah ruku' dengan tumakninah atau tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang jelek sholatnya, ruku'lah sampai tenang pada keadaan ruku'. Bacalah sebanyak 1 kali dalam ruku', Subhana Rabbiyal Azim. Bila lebih dari 1 kali, lebih baik hukumnya. Bila ruku' Anda telah sempurna, berdiri tegak kembali sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, bacalah Rabbana lakal hamdu. Dan ini telah cukup. Bila ditambah bacaan ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد, maka ini lebih baik hukumnya. Adapun tambahan kata-kata wasyukr setelah bacaan Rabbana walakal hamd adalah merupakan tambahan tanpa ada dalilnya, maka harus berhati-hati. Usahakan agar posisi tulang rusuk saat berdiri dari ruku' itu sempurna. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk tidak menganggap remeh urusan ini dengan sabdanya, tidak berpahala sholat seseorang yang tidak menenangkan tulang rusuknya setelah ruku' dan sujud. Sujud dalam sholat yaitu merebahkan ketujuh anggota badan pada tanah dengan cara khusus. Ketujuh anggota tersebut adalah kening bersama hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sah sholat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh tanah. Dianjurkan merenggangkan kedua lengan dari kedua lutut dan kedua paha dari perut. Rapatkanlah telapak kaki yang satu dengan lainnya. Janganlah meratakan kedua lengan di atas tanah, karena ini adalah kesalahan yang terjadi pada sebagian orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buatlah i'tidal atau seimbang dalam sujud. Janganlah seseorang di antaramu meletakkan kedua lengannya seperti anjing. Jangan lupakan tumakninah dalam sujud, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersujud seperti burung gagak mencucuk makanan, yakni tidak disertai ketenangan dalam sujud. Maka wajiblah tenang dalam sujud dengan membaca 1 kali Subhana Rabbiyal A'la. Bila lebih dari itu, lebih bagus. Perbanyaklah doa saat sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan hamba yang terdekat dengan Tuhannya adalah saat ia sujud. Termasuk kesalahan, bila seorang sakit memaksa dirinya mengangkat badan untuk bersujud. Ini adalah perbuatan yang memberatkan dan menyulitkan. Yang diharuskan bagi seorang muslim berusaha semampunya tanpa memberatkan, menyusahkan, dan membebankan diri. Padahal Allah tidak membebani seseorang yang tidak mampu menjalankannya. Duduk di antara 2 sujud. Sebagaimana Anda tenang dalam sujud, maka harus tenang juga dalam duduk. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila mengangkat kepalanya tidak langsung sujud sebelum duduk dengan tenang. Dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam duduk di antara 2 sujud, duduk iftirash, yaitu meletakkan telapak kaki kiri dan mendudukinya, menegakkan kaki kanannya
menaruh kedua tangannya di atas kedua pahanya, menghadapkan keduanya ke arah kiblat dengan membaca Rabbighfirli. Kadang-kadang menambahnya dengan membaca Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ketahuilah bahwa duduk iftirash ini dilakukan setiap duduk di antara dua sujud, dilakukan pula pada tasyahud awal. Demikian juga dikerjakan setelah sujud kedua pada rakaat pertama, yaitu disebut duduk istirahah atau duduk ringan. Perlu hati-hati agar Anda tidak mendudukkan pinggul di atas tanah, sedangkan kedua telapak kaki tidak terduduki. Posisi duduk seperti ini, Rasulullah SAW menyebutnya al-iqa' dan beliau melarangnya. Adapun duduk di atas kedua tumit yang ditegakkan adalah termasuk sunnah. Termasuk kesalahan sebagian orang menumpuk kedua telapak kaki dan menduduki keduanya. Duduk tasyahud akhir. Rasulullah SAW melakukan duduk tawaruk pada tasyahud akhir, yaitu dengan meletakkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya, menegakkan telapak kaki kanannya, dan mendudukkan pinggulnya di lantai. Sedangkan kedua tangannya diletakkan di atas kedua paha, menggenggamkan semua jari-jari tangan kanan kecuali jari telunjuk, digerakkan tanda berdoa dan mengesahkan Allah. Adapun telapak tangan kiri tidak menggenggam. Kemudian membaca tasyahud, sedangkan pandangan mata menuju jari telunjuk. Duduk tawaruk ini tidak terjadi kecuali pada sholat yang 3 atau 4 rakaat. Sedangkan pada sholat yang terdiri dari 2 rakaat, tidak disunahkan duduk tawaruk seperti sholat fajar, sholat jum'ah, dan sholat-sholat sunnah atau nawafil. Bacaan tasyahud. Sebagian sahabat Nabi SAW berkata bahwa Rasulullah SAW mengajari kami doa tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami Al-Quran. Di antara doa Nabi yang diajarkan kepada mereka saat tasyahud adalah At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. bacaan sholawat Ibrahimiyah. Bila Rasulullah SAW selesai membaca tasyahud akhir, beliau mengucapkan sholawat untuk dirinya sendiri dan mengajarkannya kepada para sahabatnya. Dengan sabdanya, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. pelajarilah dan hafalkanlah. Diharuskan bagi Anda mengikuti dalil yang benar dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak mudah terberdaya dengan berbagai riwayat, karena urusan peribadatan adalah perintah yang telah ditetapkan. Doa setelah tasyahud. Berdoalah setelah membaca tasyahud sebelum salam dengan doa yang Anda sukai, seperti doa yang dibaca Rasulullah SAW, yaitu Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam, wa a'udhu bika min azab al-qabr, wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. salam. Mengucapkan salam adalah salah satu rukun solat. Tidak sah solat seseorang tanpa melakukannya. Karena Nabi SAW mengucapkan salam ke kanan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang menambahnya dengan wabarakatuh. Kemudian mengucapkan salam ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Usahakanlah mendirikan solat sebagaimana